membunuh anaknya, benar nggak? Seorang anak itu pasti orang tua sayang, benar nggak? Jadi di sini saya mau menceritakan bagaimana anak kandung saya yang terpapar COVID, tapi ternyata karena virusnya banyak banget, itu sampai mengakibatkan anak saya punya kuku tuh warnanya jadi biru, ya. Dia akan bertestimoni bagaimana maut tadi sudah sangat mengancam dia, tapi saya ingin membuktikan bahwa saya bertahan tidak membawa anak saya ke rumah sakit, karena saya sangat percaya cara kerja Hemohim. Ketika saya tahu bahwa COVID tidak ada obat, hanya dibutuhkan tentara tubuh yang kuat, dan Hemohim ini bekerjanya bagus sebagai antiinflamasi. Hemohim mampu membuat saturasi oksigen anak saya jadi pulih. Hemohim mampu membuat anak saya yang sesak dan ternyata batuk-batuk ini menjadi sembuh, dan Hemohim ternyata luar biasa. Demam dia itu tanpa obat ya, tanpa obat, untuk obat batuk, obat demam tidak ada. Ini sembuh total. Itulah sebabnya anak saya undang untuk dia menceritakan bagaimana COVID itu nggak enak. Ya, dia akan cerita secara detail. Saya panggil dia, namanya Samuel Kristanto. Halo, ada? Halo. Maaf Bu, apa saya boleh tanya ya? Tolong dulu, ini lagi di-record, Ibu. Oh, Halo. lagi di-record. Oke. Oke, Samuel Utomo, where are you? Halo. Oke, Samuel ini adalah anak saya nomor 1. Anak saya yang nomor 2, nomor 3 barengan saya sudah pernah kena ya. Tapi Samuel dia baru kena sekarang di COVID yang model baru, varian baru. Makanya berbeda dengan kami dulu. Itulah sebabnya Samuel akan bercerita bagaimana dia tertular ya, dan juga Samuel bercerita bagaimana sakitnya yang namanya orang kena COVID, dan bagaimana dia yang sudah kuku biru di mana sampai pacarnya nangis-nangis. Kita akan panggil Samuel. Halo Samuel atau Chris, where are you? Halo, Ma. Nah, ini anak saya. Udah, aku cerita nih. Nah, Oke, makasih, Ma. Ganteng ya, Ci? tingginya 1,82 m, beratnya 1,82 m, tingginya, beratnya 90 kilo. Yuk kita dengerin. Sekarang dia turun 4 kilo gara-gara sakit. Iya. Oke. Aku mulai cerita ya. Sebelumnya saya mau ceritain soal latar belakang saya dulu. Jadi karena saya banyak bergerak di dunia startup, dunia perusahaan rintisan. Jadi itu saya tuh benar-benar nggak acuh sama kesehatan saya. Terutama ini bukan barusan aja. Jadi akar permasalahannya itu udah saya sejak tahun lalu. Bulan Juni saya paksain anak-anak saya, maksudnya pegawai-pegawai saya supaya kerja masuk. Saya paksain untuk meeting. Saya pribadi pun walaupun bulan Juni tahun lalu tuh COVID-nya parah, itu saya pun udah tetap aja paksa meeting ketemu orang langsung, bukan melalui Zoom ya. Dan ini saya lakuin terus-menerus. Sampai bulan Mei kemarin ini mama saya datang ke Jakarta. Jadi saya sama dia, kalau saya meeting, mama saya juga ikut supaya ketemu siapa, saya meeting ketemu orang. Dan yang paling mengejutkan itu ketika saya masih ingat persis nih, tanggal 4 Juni bulan lalu, itu saya ada meeting. Karena dunia saya tuh dunia yang kecil sekali, jadi saya sering sekali meeting sama orang-orang asosiasi. Ya saya nggak sebut nama, cuman pada saat tanggal 4 itu saya meeting di Bornda, di Blok M. Saya tuh meeting dengan salah seorang petinggi di asosiasi kita lah, sama juga orang Prancis, sama orang Australia. Jadi kita santai aja, kita ngomongin bisnis segala macam, cuman at the time kita santai aja, kita pikir COVID has passed kan, udah kelar semuanya, kita makan santai. Jadi kalau dimakan di Korea tuh kita makannya tuh bener-bener pakai daun selada gitu kan, kita bungkus daging segala macam, kita nggak peduli di sekitar kita ada apa. Sampai setelah kita selesai meeting, ini mulai turun nih, ya kan. Jadi saya ini termasuk orang yang skeptis. Mama saya juga tahu nih, saya juga mama saya pada saat pertama kali Atomic juga saya skeptis banget kan. Jadi ketika saya pertama kali hari tanggal 6, hari Minggu, itu saya mulai flu. I mean, flu tuh udah something that's quite common kan, jadi saya nggak terlalu concern, tapi ketika saya mulai flu, ini flu-nya tuh agak berat, saya bersin-bersin parah banget nih, sampai saya sampai habisin tisu banyak lah pokoknya. Cuman saya nggak bilang nih ke mama saya, ya kan, atau ke
Pokoknya saya nggak bilang deh pokoknya kan. Saya nggak bilang kalau ada apa-apa. Saya kira common cold yang bakal sembuh dalam waktu dekat. Terus tiba-tiba Senin saya as usual saya kerja, saya di depan komputer siap-siap meeting segala macam. Terus tiba-tiba sekitar jam 4 saya ketok kamar mama saya ini. Terus saya bilang, "Ma, aku panas, aku nggak kuat kerja." Terus saya langsung tidur. Saya nggak pakai lama, saya tinggalin kerjaan saya, tidur langsung. Dari jam 4-an itu, saya tidur. Pokoknya saya continuously tidur sampai besoknya lah. Kurang lebih 18 jam lah itu kalau dihitung-hitung ya. Cuman karena kita nggak tahu lah kalau itu COVID ya awalnya kan. Karena kan saya juga bandel kan. Saya tes antigen aja saya cuma 2 kali. Kayak setahun terakhir saya cuma 2 kali tes antigen gitu. Jadi bener-bener batu gitu. Terus mama saya udah suspek kan, ini jangan-jangan COVID nih ya. Dan terus mama saya paksain saya minum hemohim pokoknya subuh deh, kalau nggak salah sampai jam 2 pagi saya dibangunin tuh, jam 3 pagi deh kalau nggak salah, dibangunin saya paksa minum hemohim. Itu hari Seninnya tuh. Selasanya saya bangun-bangun saya ngerasa seger. Nah ini mungkin saya sharing untuk mungkin rekan-rekan teman-teman di sini yang masih muda ya. Saya kan masih 28 nih. Jadi saya pikir saya sehat, saya nggak bakal kena yang parah banget. Besoknya saya bangun agak siang tuh jam 10 setengah 11 saya bangun, terus mulai makan, saya kerja. Saya merasa panas saya udah turun, masih panas sih. Cuman saya kepaksain kerja terus jam berapa ya? Saya lupa, pokoknya kurang lebih sama lah jam 4 jam 5-an, saya udah tiba-tiba kayak badan saya tiba-tiba drop banget tiba-tiba. Itu siangnya ketika saya bangun, saya minum hemohim karena mama saya kayak cekokin hemohim terus, saya tuh kurang suka rasa hemohim kan karena agak asam gitu. Jadi pada saat mama saya cekokin, saya langsung supaya nggak ditanyain lagi udah minum apa belum, saya ambil 3, saya minum langsung semuanya. Saya kayak nggak peduli lah. Terus saya tidur jam 5 lah. Terus hari itu sekitar jam 7-an, mama saya lagi ngajar. Itu pacar saya nyambangin lah, ya kan? Karena dia tahu saya demam, dia nyambangin. Terus pada saat dia masuk ke kamar saya, dia shock karena hari itu kuku saya biru. Bukan cuma kuku jari aja, bukan tangan aja, tapi tangan sama kaki biru semua. Dan itu awal mula saya kayak udah kayak, oh ini pasti COVID lah, kayak 99.99% ini most likely COVID ya kan. Jadi saya udah suspek. Nah, cuman saya tahu dari mama saya kalau misalnya COVID sekalipun itu memang benar kan, nggak ada obat medis yang benar-benar bisa langsung atasin kayak kita misalnya sakit panas atau sakit batuk gitu kan. Mungkin kalau ada pun obat, mungkin obatnya spesifik untuk ngatasin misalnya kalau kita demam, paracetamol. Kalau kita batuk, maybe pakai obat batuk khusus gitu kan. Tapi kan nggak ada spesifik buat atasin COVID as a virus. Jadi pada saat itu pacar saya kaget. Terus dia bilang saya, "Kamu ke rumah sakit?" Terus saya bilang ke pacar saya, "Nggak mungkin aku ke rumah sakit. Kalau aku ke rumah sakit, pasti aku berantem sama mamaku. Karena mamaku tahu kalau misalnya aku COVID sekalipun, mendingan aku minum hemohim. Karena tujuannya kalau COVID itu kan kita naikin lagi sistem imun kita, supaya kita bisa fight sama virusnya." Nah, kebetulan pada saat itu, saya mau tunjukin ke pacar saya ketok kamar mama saya, terus saya bilang, "Ma, kuku kaki sama tanganku biru semua, aku sesak nafas." Jadi, tapi itu masih belum gejala COVID yang obvious. Begitu saya kasih tahu ke mama saya langsung marah besar. "Kamu kalau misalnya COVID sekalipun, kamu jangan sampai kamu ke rumah sakit." Kan di pikiran saya kalau misalnya memang nurutin pacar saya, palingnya saya ke mana tuh, ke Jakarta itu yang atlet apa itu saya lupa namanya. Wisma Atlet. Ya, Wisma Atlet ya kan. Saya pikir mungkin dikasih antibiotik atau something yang bisa bikin saya recover dalam waktu cepat ya kan. Jadi ini hari kedua nih, agak parah. Mama saya marah besar. Terus waktu itu di hari pertama pacar saya sempat datang ke saya untuk kasih obat, bukan obat, saya lupa namanya, pakai semacam suplemen gitu ya. Tujuannya supaya saya sehat lah, recover. Besoknya dia minta saya ke rumah sakit, tapi saya tunjukin nih, saya berantem. Pasti aku berantem nih sama mamaku nih kalau misalnya aku mesti ke rumah sakit. Udah dimarahin habis-habisan, udah kepala pusing, badan sakit semua, terus dimarahin mama dibentak-bentak kan, kayak aduh pusing deh. Saya tidur deh, saya nggak mau tahu kan, pokoknya tidur. Nah besoknya, habis bangun tidur, saya sadar tuh, tiba-tiba saya udah nggak bisa cium apa-apa. Bener-bener nggak bisa apapun. Jadi even though I try to smell my own armpit, walaupun saya berusaha untuk cium ketiak saya pun saya nggak bisa cium apa-apa. Jadi
kayak udah kekeh banget sampai pada saat itu pacar saya balik, terus dia bawain saya tes antigen mandiri lah ya untuk saya check up gitu kan. Jadi pada hari ketiga itu saya udah mulai makin turun lagi tuh. Jadi awalnya saya mulai flu, terus demam tinggi banget, panas, badan saya itu panas banget. Terus mulai besoknya saya dikit, drop lagi, demam lagi, kepala pusing, sesak nafas, kuku biru-biru lah. Sejak itu udah mulai downturn signifikan. Saya mulai merasa sesak nafas yang makin parah, kayak bener-bener di dada kanan saya tuh saya kerasa banget nih, ini bener-bener sakit banget. Jadi saya sampai di hari 3 itu, hari Rabu, yang saya bener-bener tahu for sure bahwa saya itu exposed to COVID, itu saya udah mulai kerasa tuh, saya tidur itu sampai jam 3 jam 4 pagi saya kebangun tuh saya nggak nafas. Jadi benar-benar nggak nafas sama sekali. Jadi ya no wonder kalau misalnya kuku saya biru, karena ya saya aja nggak nafas kan, kurang oksigen. Habis itu di hari keempat, kelima saya, tapi dari hari kedua sampai keempat itu saya udah mulai rutin tuh, kayak saya dipaksa sama mama saya minum sampai 10 waktu itu, karena saya juga merasa nggak ada pilihan, kayak I think hospital is not an option for me. Jadi saya minum hemohim sebanyak-banyaknya. Ya saya juga usahakan saya nggak kerja, saya usahakan matikan otak saya supaya nggak mikir terlalu banyak kan. Karena kan kerjaan saya kan banyak yang harus mikir, benar-benar pikir, deep thinking gitu. Jadi kalau ketika saya diem pun nggak kerja per se pun saya juga masih mikir. Jadi di hari keempat itu saya matikan semuanya, turn off everything. Saya bilang ke partner kerja saya, aku nggak bisa kerja, sorry, aku exposed to COVID, gini-gini. Saya jelaskan gejalanya. Nah di hari keempat itu saya udah mulai membaik, kayak sedikit membaik, kayak hari kedua, panas saya demam saya agak mulai turun, tapi saya tahu nih saya belum sembuh karena kondisi badan saya drop. Saya udah mulai tulang kayak sendi-sendi otot saya tuh kayak sakit semua, dari ujung kepala sampai kaki itu sakit semua, benar-benar sakit. Karena saya pikir anak muda mungkin kena COVID mungkin batuk-batuk aja kan atau demam, udah. Ternyata enggak, ternyata sakit banget, sesek, nafasnya pendek, terus otot saya sakit semua dari atas sampai bawah. Saya duduk aja tuh pusing. Hari keempat itu saya drop, tapi demamnya udah turun nih. Cuman saya udah mulai ke fase di mana saya nggak bisa makan. Tapi karena saya tahu saya butuh sembuh untuk kejar deadline kerjaan saya mulai makan dikit-dikit lah, pokoknya makan apapun yang ada di meja makan, saya makan pokoknya, saya paksain. Tapi tidur saya panjang. Jadi ini mungkin pelajaran juga buat teman-teman, supaya yang masih muda sekalipun, jangan sampai walaupun kita ini masih muda atau merasa kita masih kuat, jangan sampai kita sombong ya. Karena saya akuin saya sombong. Sebelum kena COVID, saya sombong banget. Saya nggak percaya. Even sometimes kalau saya meeting sama orang pun, saya lepas masker loh. Saya tuh sampai segitunya, sampai acuh nggak acuh itu sampai separah itu. Nah, di hari keempat, hari kelima, saya mulai diare. Saya mulai satu hari itu bisa 6-7 kali kali ya. Bisa benar-benar berkali-kali, dan benar-benar kalau mohon maaf kalau saya buang air besar tuh saya cair banget lah. Pokoknya parah banget. Jadi udah lemes, makan nggak bisa banyak, mual, sakit semua. Nah, tapi saya rutin di situ tuh. Saya kayak, oke lah, kalau memang saya nggak bisa ke rumah sakit, ya mau nggak mau saya ikutin cara mama saya. Oke, saya minum hemohim rutin, sebisa mungkin, even saya lagi tidur pun, sometimes mama saya masuk, bangunin, minum nih 2. Oke, saya minum 2. Dan itu di hari ke-7, ke-8, saya udah mulai sedikit recover. Masih pusing, tapi nggak separah yang sebelumnya, cuman udah mulai recover nih. Jari masih ada dikit, masih cair juga, tapi otot-otot saya udah nggak terlalu sakit. Saya udah mulai bisa berdiri, walaupun agak pusing. Kalau yang di hari sebelumnya, saya nggak bisa totally saya tuh, apa ini punya, tepar lah ya. Saya benar-benar tidur misalnya, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi di hari ke-7, ke-8 udah mulai recover sampai hari ke-10. Nah, hari ke-10 itu saya diajak, karena kan saya sama mama saya, kalau mama saya lagi di sini sama saya, dia suka jalan ya kan, suka jalan sore. Saya jalan 100 meter aja udah nggak kuat, keringet dingin udah di mana-mana, udah kacau lah pokoknya. Saya balik lagi, saya langsung tidur lagi, nggak kuat. Tapi after that saya terus konsisten, saya ikutin
Saya tahu kata-kata mama saya benar, kalau yang namanya COVID itu bicara soal sistem imun, ya kan? Ya kita mau nggak mau kita harus bikin tubuh kita siap. Jadi saya rutin terus minum Hemohim. Sekarang sampai hari ini pun saya masih minum Hemohim 6 ya. Nah, tapi ini juga sekedar sharing juga. Jadi setelah saya COVID dari hari ke-10 itu saya masih nggak enak badan. Kayak even sampai minggu lalu pun saya masih nggak enak badan. Makanya saya nggak mau check up. Saya baru cek itu ketika saya udah benar-benar merasa badan saya tuh fit enough untuk saya bisa lakukan aktivitas sehari-hari. Sekarang saya udah bisa kerja kan normal kan. Jadi hari Sabtu kemarin atas permintaan mama saya check up di lab lah ya. Saya pengen tahu apakah saya udah established antibody-nya untuk yang COVID. Ini saya sharing hasilnya dikit. Sebentar, saya share dulu. Oh, nggak boleh, nggak bisa sharing nih. Coba, Mah, itu aku nggak bisa sharing, Mah. Tolong, Mah, di enable, Mah. Iya, tapi caranya gimana? Aku juga bingung. Jadi oke gini, sambil kita tunggu, teman-teman, kita harus lihat untuk anak saya ini kan ternyata terus terang aja yang membuat setelah dia sembuh dia cerita, "Mama tahu nggak, saya punya pacar bilang Mama nggak sayang saya sebab membiarkan saya tidak masuk rumah sakit. Tapi sekarang saya bersyukur dengan saya bisa membuktikan bahwa tanpa obat yang dimaksud dengan obat antibiotik, obat demam, obat batuk yang waktu itu dia kan batuknya nemen, ternyata bisa pulih total sehingga pacarnya sekarang ketika ada temannya kena COVID, dia berani bilang, itu bisa sembuh loh pakai produk-produk herbal Hemohim. Jadi dia jadinya percaya. Tadinya pada waktu anak saya sakit dia malah kasih apa ya kayak suplemen Surbakter atau apa gitu ya, kayak Oh iya, suplemen Surbex ya, Surbex ya. multivitamin Surbak gitu ya. Jadi saya bilang, lah kenapa dikasih itu saya bilang. Jadi teman-teman itu cerita daripada anak saya Samuel itu tiap hari kita kasih dia probiotik wajib 6 ya. Karena saya lihat anak saya kan kita nggak kasih obat diare. Kita tahu ini pasti virus yang harus dengan cara membuat Hemohim banyak dan probiotiknya juga banyak. Bagi teman-teman yang ingin tahu atau tanya lebih jelas lagi, mungkin merasa kurang, silakan tanya sama Samuel ya. Terima kasih teman-teman. Halo. Bu Susan, itu si Pak Samuel dijadikan co-host mungkin jadi bisa share. Oh, gitu ya. Bentar ya, Samuel udah jadikan co-host ya. Oke, dia sudah punya antibody yang keluar 234 kalau nggak salah. Tadi hasilnya diambil Sabtu di tes. Udah vaksin belum? Gimana ditulis? Oh, anak saya belum pernah vaksin dan juga dia tidak pernah vaksin dan dia juga tidak pernah kena COVID. Yang pernah kena COVID anak nomor 2 dan nomor 3. Dan nggak pernah minum Hemohim sama sekali? Biasanya dia minumnya tapi satu nggak tertib lagi. Jadi rupanya kalau nggak dikasih dia nggak bakal minum. Dia orangnya tuh cuek bebek, Ibu, tau nggak? Ini aku minum demam di hari berapa tadi? Oh enggak, jadi waktu itu hari Minggu kan saya nggak tahu kalau dia sakit. Jadi hari Senin saya lihat dia tidur, terus badannya panas, terus pusing katanya. Saya kasih 2. Setelah saya ngajar Hemohim itu kan Senin. Saya kemudian membangunkan dia malam-malam kasih 2. Hari pertama itu cuma 4. Terus hari Selasanya itu dia mulai kehilangan bau, tapi dia ragu-ragu apa ini COVID atau bukan, tapi belum terlalu nemen ya. Kemudian dia minum 2 kali 2, terus dia tidur lagi Bu, nggak minum Hemohim. Berarti kan hari itu 4 ya, hari pertama 4. Ternyata virus yang masuk kan banyak banget. Jadi besoknya takut diomeli lagi, dia langsung ngemplok 3, langsung diminum 3. Kan maksud saya ngapain kok langsung 3? Karena dia pikir supaya nggak lupa kali. Nah, malamnya itu saya sibuk-sibuk, saya juga taruh di meja dia. Saya taruh aja begitu. Saya pikir supaya diminum. Namanya dia nggak perhatikan, akhirnya biru kukunya. Terlambat. Makanya saya bilang, sejak saat itu saya langsung kasih 2. Setiap 2 jam 2 sampai jam 2 pagi. Saya bangunin, saya bilang,
anggap saya sustermu. Kalau di rumah sakit, ketika kita di rumah sakit kan saatnya minum obat kan dibangunin kan, atau di tes apalah misalnya tensi kan dibangunin. Jadi anak saya paksa untuk anggap saya kayak suster, jadi saya yang merawat dia secara langsung sejak saat itu. Akhirnya dia pulih. Gitu Bu Adel. Halo? Bukan. Oke. Iya. Bu Hartanto, saya mau tanya dulu ya. Itu karena Samuel kan kena COVID. Nah, Bu Susan kasih obatnya tuh gimana? Karena kan apakah bisa tertular COVID gitu loh, Bu? Siapa tertular? Saya? Iya. Saya nggak tertular. Saya kan per bulan Desember 27 sampai tanggal 10 kan saya pernah terpapar COVID. Jadi saya masih punya antibodi kan. Iya. Dan saya gitu ketika ya. saya Oke, kasih oke. dia, saya waktu kasih dia, saya pun memprotek diri saya. Minum 4 sampai 6 saset waktu itu. Dan ketika itu saya nggak pakai masker. Jadi waktu saya kasih ke dia, saya cukup ambil kaos saya tutupi hidung begini. Saya kasih ke dia. Jadi saya nggak pakai masker. Saya pikir saya masih punya antibodi dan saya masih protek dengan hemohim. Gitu Pak Hartanto. Itulah sebabnya saya Oke, bisa makasih, Bu. membuktikan tentara tubuh yang kuat, ketika ada virus apapun, jenis apapun, tentara itu yang makan virus tadi, Pak. Kalau dampak dia kena perang, jadi demam, otomatis tentaranya kuat menang, tapi kemudian karena anak saya virusnya banyak, Pak, kan dengar sendiri kan, rapat aja nggak pakai masker, makan-makan makanan Korea. Itulah sebabnya dia parah banget, Pak. Lain dengan orang yang OTG. Itu ceritanya. Oke Oke, Bu. ya. Jadi Pak, Halo, Bapak sudah bisa malam. mengerti kenapa saya, sebentar Bu, sebentar ya. Kenapa saya berani berkata seorang ibu, harusnya kalau saya tahu anak saya biru, harusnya saya bawa rumah sakit, apakah saya nggak lebih mencelakakan dia? Kenapa? Iya. Kalau sampai kejadiannya dipasang dengan ventilator karena sudah kayak begitu, bukankah anak saya bukannya malah sembuh, paru-paru dia kan ditekan begitu, malah bahaya kan? Jadi saya berani mempertaruhkan, yaitu membuktikan bahwa hemohim mampu membuat saturasi oksigen anak saya kembali dengan cara selama saya tahu saya kasih terus sampai pagi itu saya tunggu dia. Begitu. Ibu Yeni mau tanya apa, Bu? Ya, malam Samuel. Ini Tante jadi khawatir nih karena kemarin hari Jumat, ini Tante Yeni ini juga ngalamin badannya sakit, nyeri sampai nggak bisa bangun. Itu hari Jumat ya, sakit semuanya. Terus hari Sabtunya saya sampai Minggu sore itu 17 kali diare-diare. Lalu saya minum yang hari Sabtu itu, saya minum ada sehari saya minum 6 saset, terus besoknya minum 4 saset, sekarang pun 4 saset. Saya tadi dengar kok itu karena COVID, saya jadi mikir, saya pikir apa karena saya cuman sakit mah atau apa. Jadi yang dirasakan, tapi kok seperti saya, maksudnya badannya sakit sekali sampai saya tuh nggak bisa bangun. Aduh, Bu Susan, saya jadi takut juga. Saya nggak cek COVID enggak, karena cuman kok gejalanya seperti yang saya rasain. Sakit sekali, nyeri semua badannya. Gimana tuh Bu Diperiksa Susan? aja, Ibu diperiksa Gimana? aja. Kalau Samuel Mendingan kan dia periksa ya? situasi PCR aja ya? diperiksa. Enggak usah PCR. Kalau saya bilang anak saya, mendingan ketika dia sudah sembuh, diperiksa aja antibodi kuantitatifnya sudah keluar, akhirnya reaktif dan memang keluar sebagai bukti memang dia pernah terpapar COVID. Gitu, Pakai Ibu. apa? Pakai apa? Enggak, kita suruh dia periksa di Prodia untuk memeriksa antibodi kuantitatifnya. Oh, iya. Gitu ya. Jadi teman-teman, kita ya. sudah dengar Bu Yeni, tidak usah sanksi. Bagaimana seorang ibu tidak bakal membunuh anaknya. Kalau dia tahu hemohim begitu sakit, kita tidak bakal untuk membuat yaitu keraguan, membuat anak saya yang dalam keadaan krisis. Saya percaya pasti yang lain nggak berani ya, pasti dilarikan di rumah sakit. Saya tidak ragu bagaimana kemampuan hemohim menolong anak saya, demamnya hilang dengan sendirinya, batuknya hilang dengan sendirinya ketika dia sembuh, dalam waktu cuma 2 minggu nggak sampai, kemudian dia punya paru yang sesek itu sudah tidak lagi, bahkan saturasi oksigennya cepat sekali untuk pulih ya. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman, bagaimana kalau teman-teman istilahnya datang rumah sakit tidak ada oksigen.
Apa yang teman-teman lakukan coba? Harus punya hemohim di rumah, betul nggak? Iya, betul, Harus punya betul. hemohim. Itu paling penting. Oke ya, jadi teman-teman silakan untuk Iya. benar-benar memperhatikan bagaimana saya menterapi anak saya dengan probiotik. Ketika dia diare itu saya kasih 6 satu hari 6 ya. Begitu 6 ya. juga vitamin C minimal saya kasihnya 4, tapi saya nggak tahu dia minum berapa karena terus terang saya fokusnya ke hemohim. Kalau saya kemarin saya minum hemohimnya 6, probiotiknya 3. Terus karena kepala juga sakit, saya minum ginkgo nanonya 2. Sama minum apa ya, spirulunanya tuh saya sering deh ya. Aduh, saya terima kasih sekali Samuel, saya dengar ini, saya mendingan lebih hati-hati. Samuel, thank you very much. Kalau mereka yang punya penyakit penyerta wajib minum ginkgo nato, wajib. Ya, seperti Samuel pun karena punya darah tinggi, saya ada kasih dia ginkgo nato juga. Kalau bicara soal kesehatan pribadi itu di luar ini lah. Cuman sebagai penutup karena saya mau kerja lagi bentar lagi. Ini saya share dikit tadi untuk hasil tes saya, ya kan. Saya barusan saya udah recover dari COVID, saya udah punya antibody yang cukup tinggi di sini kan, tinggi banget lah ini. Tapi sebagai penutup, saya juga mau kasih pesan ke teman-teman sekali lagi, kalau misalnya memang di dunia kerjanya di marketplace ataupun bisnis pribadi yang haruskan tetap muka, selain memang kita harus jaga antibodi kita atau sistem imun kita, tapi ada baiknya kalau misalnya kita tuh jangan sampai acuh banget, nggak peduli, karena before this happened to me, saya tuh benar-benar merasa kalau COVID nggak bakal sentuh saya. Tapi setelah saya rasainnya benar-benar untuk level saya yang masih muda aja extremely painful, sangat-sangat sakit lah. Kayak dari sumber hidup saya pernah sakit demam, tipes dan lain-lain. Tapi ini experience-nya yang paling berat buat saya sih, kalau buat saya pribadi. Jadi buat teman-teman jangan sampai bikin dirinya sakit ataupun bikin orang lain sakit, ya kan, yang lebih jeleknya. Dan kalau memang untuk dari mama sendiri, waktu itu mama benar-benar kasih saya treatment melalui hemohim ataupun pakai probiotik, itu benar-benar sesuatu yang membantu banget. Udah, itu aja sih kira-kira. Makasih banyak ya atas waktunya. Terima kasih Samuel. Bu Susan, saya boleh tanya?